Dan sejak zaman Jokowi pemerintah inilah dia terus-menerus didemo oleh massa yang besar untuk digulingkan karena dinilai mengecewakan. Dan jangan salah kawan, di dalam ormas-ormas agama itu banyak sekali tokoh politik, juga pengusaha yang selama ini memelihara mereka untuk kepentingan. Mau sekuat apapun dana mereka, tidak akan pernah menjatuhkan presiden dari kursi jabatannya. Sejak 2014 dia banyak dicaci maki, dibilang lemah, dituduh boneka partai, sampai dihina Pinocchio segala. Tetapi faktanya dia semakin kuat dan kebijakannya selalu mengena untuk rakyat. Di era seperti ini, banyak orang berbicara demokrasi dan mengatasnamakan demokrasi, tetapi motivasi dan tujuannya tidak benar. Nah, ini sebetulnya kemudian membawa negara pada satu titik harus mengambil sikap tegas. Pak Jokowi selalu bilang, di periode 2 ini beliau nggak ada beban takut sama siapapun. Nyali inilah yang membuat mbahnya Jan Etes ini berkibar di semua kontestasi yang ia ikuti. 5 kali ikut pemilihan umum, 5 kali dia menang. Nyali inilah yang membuat Presiden ke-7 Indonesia ini ditakuti. Nyali inilah yang membuat orang-orang di sekeliling Jokowi sulit menebak langkah-langkah ekstrim Pak D. Jokowi ini. Dan nyali inilah yang membuat kadrun stres sampai sebar hoax sana-sini. Boni Hergans bongkar 4 kelompok yang mau mengkudeta Jokowi. Fadlizon perlahan keceplosan. Politik senior dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hergans, kemarin dengan terang-terangan memaparkan apa yang selama ini sudah tercium oleh publik secara resmi. Boni Hergans menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi, propaganda politik, seperti itu komunisme, isu rasisme, Papua menyusul gejala akibat kematian warga kulit hitam, Jeffrey di Amerika Serikat, lalu potensi krisis ekonomi sebagai dampak. Boni juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara. Kata Boni, semua isu itu adalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik yang bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Apalagi mereka ini dalam barisan sakit hati. Ternyata bukan hanya itu, malah lebih dari itu. Boni menyebut mereka sebagai laskar pengacau negara dan pemburu rente. Pengacau karena kelompok tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Hasil pemilu demokratis dan karena ini mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Ada yang menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi pemburu rente karena punya orientasi mencari keuntungan finansial. Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan Bengkulu, dan bandar papan atas yang nggak perlu saya sebutkan di sini, kata Boni. Jadi siapa saja 4 kelompok atau fraksi ini yang bertawaf kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024. Yang kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang beredar selama pemerintahan Jokowi. Yang ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Dan yang keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan juga uang, kata Boni. Ya, pernyataan Boni itu pun banyak dimuat di berbagai media, dan saya kira sebagai seorang analisis, Boni Hergans harusnya punya dasar yang jelas dan valid. Atas pernyataan ini, ya saya berprasangka baik saja. Ini lain pihak, apa yang dipaparkan oleh Boni tadi memang lebih terasa mogis ketimbang mengada-ngada. Seperti itu kebangkitan PKI, yang gak jelas juga tinggal kita melihat bagaimana reaksi publik terhadap pernyataan ini. Bukan siapa yang bereaksi itu akan menjadi petunjuk atau indikasi atas kebenaran analisa Boni tersebut.
Dan ternyata yang bereaksi adalah Fadlizon. Ya, saya ketawalah karena reaksi Fadli itu malah terlihat menjadi pembenaran langsung. Kenyataan Boni tersebut, apa kata Fadlizon? Dewa senjata akun Twitternya Fadlizon pun mencurigakan. Tanggapannya saya sulit suka menyebutkan sebagai keceplosan. Mungkin Bro Boni Hergans sedang cari nomor punggung. Ya, sebaiknya cuci muka dulu, tulis Fadlizon sambil mengunggah link berita dari tribunnews.com soal paparan Boni. Kan koplak ya, kalau reaksinya seperti ini, malah jadi semacam pertanda bahwa apa yang dikemukakan oleh Boni itu benar adanya. Padahal Anies sudah mengajari beberapa kali bahwa cara yang paling efektif untuk meredam isu yang menyerang dirinya adalah dengan mendiamkannya. Dan cara ini meniru gaya berpolitik Presiden Jokowi juga sih. Ya, ini nggak pernah menanggapi omongan para krucau sih. Bahkan ketika itulah fitnah yang Fadlizon sebarkan malah jadi kayak langsung meradang dan menyerang. Waktunya sholat tahajud bos, mau dipakai buat menanggapi pernyataan Boni Hergans, keceplosan dan jadi ketahuan ya kan? Sampai dibilang kepanasan sama desain. Oke, kita lepas dari itu, publik pun paham siapa-siapa saja yang menjadi lawan politik Presiden Jokowi. Ada yang secara resmi menjadi lawan politiknya. Dalam pemilu ada yang terlihat ikut mendukung demo yang isinya anti Jokowi. Ada yang ikut dalam deklarasi kelompok yang berusaha mengajak publik untuk melengsarkan Jokowi. Ada juga yang memuja pentolan yang menyebut dirinya imam besar, yang jelas-jelas menyebut Jokowi rela presiden ilegal. Ada juga yang menurut Presiden Jokowi terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai kudeta partai. Orang-orang yaitu saja mereka yang disebut punya dana besar, yakni klan Cikeas, konser dana, dan tentu saja jika entah kenapa mereka terus saja menjadi lawan politik Presiden Jokowi. Saya juga nggak ngerti, mungkin ini karena nama besar keluarganya nampak tidak jadi apa-apa ketika dihadapkan dengan seorang Jokowi yang sederhana, atau karena nggak pernah bisa hubungi rekor kemenangan 5 kali pemilu yang dimiliki Jokowi, atau merasa terganggu bisnisnya dengan berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat, yang pasti mereka nggak menutupi di pihak mana mereka berdiri selalu berseberangan dengan Jokowi. Dan sejak zaman Jokowi memerintah inilah dia terus-menerus didemo oleh massa yang besar untuk digulingkan karena dinilai mengecewakan. Dan jangan salah kawan, di dalam ormas-ormas agama itu banyak sekali tokoh politik, juga pengusaha yang selama ini memelihara mereka untuk kepentingan. Mau sekuat apapun dana mereka, tidak akan pernah menjatuhkan presiden dari kursi jabatannya. Sejak 2014 dia banyak dicaci maki, dibilang lemah, dituduh boneka partai, sampai dihina Pinocchio segala. Tetapi faktanya dia semakin kuat dan kebijakannya selalu mengena untuk rakyat. Di era seperti ini, banyak orang berbicara demokrasi dan mengatasnamakan demokrasi, tetapi motivasi dan tujuannya tidak benar. Nah, ini sebetulnya kemudian membawa negara pada satu titik harus mengambil sikap tegas. Pak Jokowi selalu bilang, di periode 2 ini beliau nggak ada beban takut sama siapapun. Nyali inilah yang membuat mbahnya Jan Etes ini berkibar di semua kontestasi yang ia ikuti. 5 kali ikut pemilihan umum, 5 kali dia menang. Nyali inilah yang membuat Presiden ke-7 Indonesia ini ditakuti. Nyali inilah yang membuat orang-orang di sekeliling Jokowi sulit menebak langkah-langkah ekstrim Pak D. Jokowi ini. Dan nyali inilah yang membuat kadrun stres sampai sebar hoax sana-sini. Boni Hergans bongkar 4 kelompok yang mau mengkudeta Jokowi. Fadlizon perlahan keceplosan. Politik senior dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hergans, kemarin dengan terang-terangan memaparkan apa yang selama ini sudah tercium oleh publik secara resmi. Boni Hergans menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi
yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi, propaganda politik, seperti itu komunisme, isu rasisme, Papua menyusul gejala akibat kematian warga kulit hitam.